Tapi begitu di ujungnya, begitu sudah dosa besar, setan juga menggoda bahwa tidak mungkin lagi Allah akan mengampuni dosa kita. Dan telah ada timbul keputusasaan sampai mohon maaf bunuh diri atau ya dia tidak merasa lagi berguna di hidup ini. Ini bagaimana Ustaz? Apa benar seperti itu? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada buku judulnya Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi. Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi. Beliau banyak mengarang buku tentang strategi-strategi syaitan dan iblis dalam rangka menggoda kita. Maka memang begitu cara iblis dan syaitan menggoda kita. Caranya perlahan-perlahan. Dari yang paling kecil dulu. Dari yang paling kecil. Tak ada cerita itu iblis, kaum muslimin, kaum muslimat dan setan begitu menggoda kita langsung kita menjadi tukang edar narkoba, itu tidak. Langsung jadi tukang edar, itu tidak. Karena iblis tahu takkan berhasil dia dengan cara yang seperti itu. Maka kaum muslimin, kaum muslimat ada langkah-langkah. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau tak salah dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Allah perintahkan dulu. Jadi dalam ayat ini ada satu perintah, ada satu larangan. Hei orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Ini perintah. Sudah itu datang larangan. Supaya tetap kita dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah, ada larangan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Jadi langkah-langkah di sini maksudnya strategi dia. Langkah-langkah di sini kaum muslimin, kaum muslimat adalah program dia. Langkah nomor 1, langkah nomor 2, langkah nomor 3, strategi nomor 1, strategi nomor 2, strategi nomor 3. Kalau dalam buku Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi itu, ketika iblis dan setan menggoda kita kaum muslimin, maka cara yang dia lakukan yang pertama bagaimana? Yang setelah kita sebutkan tadi, yaitu dengan cara menganggap kalau yang kita buat itu adalah dosa-dosa kecil. Itu diantaranya. Dan memandang perbuatan dosa itu sesuatu yang indah, yang nikmat. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang berbahagia. Setelah itu kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, setelah dia berhasil menggoda kita bahwa ini dosa kecil dan dipoles dengan sedemikian rupa, sudahlah kecil, indah, senang kita, dan kita menjadi kebiasaan. Sebab dosa itu berawal dari itu lalu menjadi kebiasaan. Makanya ada ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu berawal dari kebiasaan lalu menjadi hobi, khatama, Allah tutuplah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Lalu setelah itu bagaimana lagi cara iblis dan setan menggoda kita? Cara iblis menggoda kita kaum muslimin, dibuatnya yang mubah itu jauh lebih hebat dari yang sunat. Padahal sunat levelnya di atas yang mubah. Apa maknanya? Ini contoh nih yang sedang booming sekarang. Umpamanya kita nak zikir pagi. Kita umpamanya nak buat zikir pagi. Lalu ke kaum muslimin kita ingin nak goes ini. Goes mubah, zikir sunat. Goes mubah, zikir sunat. Dibuatlah oleh iblis dan setan untuk supaya kita ni goes lah. Pergi goes sajalah. Lalu tinggallah yang sunnah gara-gara yang mubah. Walaupun kita tak tinggalkan, walaupun kita tak berdosa karena yang kita tinggalkan sunnah, tapi kita rugi jemaah. Tapi kita rugi. Nah, setelah itu kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia, sampailah kepada puncaknya nanti setelah dia berhasil langkah demi langkah
Setan tu pandai dan tahu dia, ni orang dah bisa ni. Maka ketika itu kaum muslimin akan berbuat dosa besarlah seseorang. Ketika seseorang berbuat dosa besar kaum muslimin kaum muslimat, maka ketika itu muncul rasa putus asa. Muncul rasa putus asa. Apa maksud putus asa di sini kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia? Berat nak melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, walaupun muncul kadang-kadang putus asa, berat nak taubat, tapi Allah lawan perasaan yang dimasukkan syaitan tadi dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya, baik itu yang ada dalam Al-Quran atau yang ada dalam hadis. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah hampir putus asa, dosanya yang begitu besar? Di antaranya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tumbuhkan lagi optimis seseorang ketika nak berubah itu. Allah tak peduli sebesar apapun dosa akan diampuni, kecuali satu memang yang Allah tak ampuni, itu dosa syirik. Dan itu pun makna ayat kaum muslimin kaum muslimat, kalau dia mati dalam keadaan berdosa, itu maksud ayat. Tapi selagi dia hidup, walaupun dia berbuat dosa syirik, minta ampun, dia Allah ampuni. Sehingga Allah tak peduli. Apa itu maksud tak peduli? Besar langit, besar dosa kalian lagi. Besar bumi, besar dosa kalian lagi. Tapi lebih besar lagi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih besar lagi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita datang, saya sering sampaikan hadis ini, baru sejengkal mendekat ke Allah, Allah sudah satu hasta. Ketika kita satu hasta sudah mendekat ke Allah, sudah satu depa Allah dekat kepada kita. Kita datang dengan berjalan, Allah lebih cepat menjemput kedatangan kita tersebut. Begitu kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia. Tapi ujung-ujungnya berbuat dosa ini kaum muslimin, ada janji Allah yang lebih hebat. Tetapi ketika manusia sudah berbuat dosa lebih hebat pula, resikonya itu tadi, berat nak melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis kita diingatkan, ittaqillaha haitsu ma kunta watsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hei orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah kapan saja. Bukan berarti orang bertakwa tak berbuat dosa, tapi begitu dia berbuat dosa, dia cepat hapus seketika itu juga. Begitu dia tersilap, dia cepat hapus seketika itu juga. Supaya apa? Tak menumpuk, tak menumpuk, lalu sampai ke tingkat paling besar. Nanti datang setan lagi membuat kita putus asa, dan kita merasa Allah tak mungkin nerima lagi taubat kita. Karena ketika kita nak taubat, lebih berat lagi cara setan melarang kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Tadi Ustaz dijelaskan bahwa karena kakek dan nenek kita, Adam dan Hawa, berbuat kesalahan, maka mereka diturunkan. Kemudian hanya di bumi mereka bisa berkembang biak, beranak pinak, sehingga kita ini ada semua. Andai kata tidak berbuat kesalahan, mereka tetap di surga. Dan yang pernah saya dengar, di surga itu tidak bisa beranak pinak. Jadi apakah ini merupakan skenario yang sudah direncanakan perbuatan salah ini, Ustaz? Atau bagaimana, Ustaz? Karena kalau tidak berbuat kesalahan, kita ini nggak ada di bumi ini, Ustaz. Demikian, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam pertanyaan Bapak tadi, apakah ini skenario? Saya jawab 100% skenario. Tapi adalah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apakah ini skenario Pak Ustaz? Saya jawab 100% skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah, memang ada, bukan tudingan lah ya, tapi perkataan dari anak cucu Adam ni, kalaulah datuk dan nenek kita dulu tak melanggar aturan Allah, kan enak kita. Kan enak kita. Tak perlu solat kan gitu.
tak perlu bayar zakat. Lalu kita tinggal dalam surga. Tapi skenario Allah Subhanahu wa taala, pertama, Adam dan Hawa itu melanggar aturan Allah. Lalu setelah itu Adam dan Hawa tetap bertaubat. Ini apa maknanya nih? Nanti kalau kita di dunia ini, tentu kita dapat perintah. Kita juga di dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala larangan-larangan. Ini perintah, ini larangan. Ketika perintah itu dikerjakan, ketika perintah ditinggalkan, larangan dikerjakan, berarti manusia itu berdosa. Di dalam skenario yang Allah buat kepada Adam dan Hawa itu mengajarkan kepada kita, ketika perintah ditinggalkan, larangan dikerjakan, nih tiru Adam. Mengapa Adam dan Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tiru Adam. Lalu ketika kita mohon ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa kita, sehingga orang yang bertobat seperti orang yang tak pernah berbuat dosa. Lalu Adam turunlah ke dunia. Jadi ini yang maaf cakap bukan kurang tepat. Karena apa Adam dan Hawa turun ke dunia? Karena di surga tak bisa beranak keturunan katanya. Itu tidak. Itu tidak. Tak ada itu. Jadi mau di dunia, mau nanti di surga, ketika manusia nak berketurunan, kita tetap bisa mendapatkan anak keturunan. Lalu turunlah Adam dan Hawa ke dunia. Begitu Adam dan Hawa turun ke dunia, kaum muslimin kaum muslimat, berkembang biaklah manusia tadi. Bukan karena di surga tak bisa berkembang biak, bukan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kan begitu kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 1. Manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan manusia dari diri yang satu, lalu Allah ciptakan pasangannya, berkembanglah menjadi manusia yang banyak. Berkembang menjadi manusia yang banyak. Lalu dalam surah yang lain, kalau tak salah Al-Hujurat ayat 13, manusia yang banyak tadi bersuku, berbangsa, berbahasa, berbeda-beda, ada yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu Allah utus kita ke dunia ini, kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, untuk apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada aku. Maka ketika Allah utus kita ke dunia, Allah utus Adam dan Hawa di dunia, kita untuk apa? Untuk beribadah. Untuk beribadah pada hakikatnya. Untuk itulah Allah ciptakan Adam dan Hawa. Untuk itulah Allah ciptakan manusia. Untuk beribadah. Agar apa? Agar kita kaum muslimin kaum muslimat kembali lagi ke kampung yang dulu datuk dan nenek kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di atas dunia ini bukan untuk tinggal selama-lamanya, tapi untuk beribadah. Untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kita beribadah tadi saya sebutkan, nanti ada kalian silap dan salah ya. Mungkin perintah ditinggalkan, larangan dikerjakan, kembali seperti atuk nenek kalian dulu berbuat salah, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya diibaratkan oleh orang-orang sufi, kita hidup di atas dunia ini berjalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, balik lagi ke tempat asal kita di surga. Makanya kita di surga nanti menatap wajah Allah taala. Allah tak ada di neraka. Allah hanya ada di surga. Maka wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Hari itu wajah kita bercahaya, kita melihat wajah Allah taala di mana? Di surga. Tapi kaum muslimin, banyak orang begitu Allah lepaskan ke dunia, dia tak tahu lagi jalan balik. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Apa penyebab begitu dia tercampak ke dunia lalu tak tahu jalan balik? Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Mereka begitu ada di dunia, jatuh cinta ke dunia, lupa akhirat. Wa yadharuna wara'ahum yawman saqila. Lupa di belakang mereka ada hari akhirat. Maka kaum muslimin,
Orang nanti balik ke surga, dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jemaah, ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita petik di sini adalah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Itu intinya. Bukan berarti Adam itu gegara dialah awak di dunia ni kena undang-undang omnibus law pula lagi. Kena payah jadi kayak gini ni. Cuba Adam dulu, tak ada DPR MPR di surga, kena mana awak? Jadi hidup ini memang untuk beribadah. Beribadah itu maknanya apa? Melakukan yang benar, meninggalkan yang salah. Jadi masuk surga tu enaknya dengan cara yang seperti ini. Kalau tiba-tiba tinggal di surga, apa prestasi kau tinggal di surga? Tak ada, ayah mak aku tinggal di sini. Tinggal di sinilah aku. Tapi dengan di dunia ada kewajiban, ada segala macam, jadi indah, jadi enak hidup tu jadinya. Begitu masuk surga, itu luar biasa. Jadi sesuatu yang kita dapatkan dengan cara bertungkus lumus jauh lebih membahagiakan daripada tak ada usaha. Lalu kita diberikan walaupun lebih hebat daripada itu, tapi tetap lebih nikmat dengan cara kita bersusah payah untuk mendapatkan. Memang hidup di atas dunia ini untuk bersusah payah. Orang tidur malam, bangun malam. Orang pagi-pagi mungkin bisa melanjutkan tidur, awak duduk-duduk di sini, kaum muslimin, kaum muslimat. Kan bersusah-susah kita namanya itu. Tapi siapa yang bersusah-susah di sini nanti bersenang-senang di akhirat. Tapi siapa yang bersenang-senang di sini bersusah-susah nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri Nadia yang kita bicarakan ini, Ustaz selalu mengatakan Sayyidah Aisyah. Iya. Tapi banyak orang yang menambah dari Siti Aisyah. Ini yang benar yang mana? Terima kasih. Siti Aisyah atau Bagus. Jadi Aisyah saja? Sayyidah Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Sayyidah Aisyah itu diambil dari asal kata sayyidi. Sayyidi kepada laki-laki. Kalau kepada perempuan sayyidah. Sayyidatuna, sayyidatuna, sayyidatuna atau sayyidati. Sayyidah, arti sayyidah adalah penghulu. Sayyidati penghulu kami dari kalangan perempuan, itulah Sayyidah Aisyah. Ini salah satu akhlak yang diajarkan oleh para masyayikh. Saya punya Syekh Nuruddin, Syekh Nuruddin, jadi pernah kita datangkan ke sini. Itu kalau langsung saja menyebut nama sahabat Nabi, langsung saja menyebut nama Nabi, begitu juga menyebut nama Allah langsung saja tanpa dipakai di belakang Rabbun Jalla Jalaluhu atau Azza wa Jalla, beliau akan marah sekali. Pernah satu orang santri yang mungkin terlupa beliau menyebut nama daripada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Langsung Ali, begitu kata santri tadi, Ali berkata begini. Kata Syekh panggil, engkau, kata Syekh, datang seorang gubernur ke tempat engkau. Yang gubernur tadi titelnya panjang, Profesor, Doktor, LC, MA di belakang. Engkau baca tak kira-kira penghormatan kepada dia? Engkau baca tak kira-kira ketika engkau menyebut nama dia? Ya Syekh, itu baru manusia biasa. Sayyidina Ali manusia yang luar biasa. Nabi jamin untuk masuk surga, tidur di tempat tidur Nabi, menikahi anak perempuan Nabi. Kenapa engkau tidak menyebut gelar penghormatan itu kepada Ali bin Abi Thalib? Itu beliau itu madrasah yang agak kuat untuk menghormati nama-nama para sahabat dan para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidah itu istilah kepada perempuan. Bagaimana di kita di Indonesia ada Siti, Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Mahmudah, Siti Khadijah, Siti Aminah. Bagaimana? Itu sama dengan Sayyidati. Diambil juga kalimat Siti itu dari Sayyidati. Cuman kalimat Sayyidati disingkatlah menjadi Siti. Siti maksudnya juga Sayyidati. Sama dengan orang Pariaman bilang Sidi. Sidi. Sidi itu diambil dari asal kata Sayyidi. Hilang ya jadi Sidi.
Cuma kalau orang tak paham CD mah pakai celana dalam menamuan. Maka CD itu adalah maknanya adalah Sayyidati. Sama dengan Siti, Sayyidi maknanya adalah Sayyidina. Sayyidi atau Sidi kalau orang Pariaman. Kalau Sayyidati itu adalah Siti. Boleh sama, kedua-duanya sama maknanya adalah penghuluku atau penghulu kita. Itulah dia. Siti Aminah, Siti Fatimah, Siti Khadijah maksudnya adalah Sayyidah. Sayyidah singkat daripada Sayyidati atau Siti. Itu dia. Sama. Ada yang lain? Silakan. Saya mau tanyakan posisi Siti Khadijah nih di surga ya. Kenapa mana perjuangan pengorbanan Siti Khadijah itu terlalu besar ya, sampai ya hartanya habis semua sampai miskin. Barangkali kayak kapal aja tidak punya lalu saat dia wafat. Jadi gimana posisinya di surga bagaimana dengan Siti Aisyah? Hadis tadi yang kita baca itu cuma hadis yang Sayyidah Aisyah saja. Belum kita baca kemuliaan Khadijah lagi. Jadi maka ketika dihadapkan baginda Nabi di antara memilih, ya Rasulullah, mana di antara istrimu yang engkau cintai, yang engkau kagumi dan yang engkau senangi, Khadijah atau Aisyah? Nabi ketika itu tidak mau untuk membandingkan. Tapi ketika Nabi termenung sedangkan Nabi sedang duduk dengan Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, aku sedang berbicara tapi engkau nampaknya tidak fokus. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, aku rindu kepada Khadijah. Kata Rasulullah, marah Aisyah, cemburu. Ya namanya anak yang masih muda, cemburu Aisyah. Aisyah cemburu, apa kekuranganku ya Rasulullah? Kata Aisyah kepada Rasulullah. Kata baginda Nabi, kata Aisyah, apa kekuranganku dibandingkan Khadijah ya Rasulullah sehingga engkau tidak bisa melupakannya? Kata Aisyah kepada Rasulullah. Nabi menjawab dengan emosi. Kata Rasulullah, dia telah memberikanku harta yang habis untuk dakwah. Dia telah membela perjuangan dakwahku. Dan kata Nabi, dan dia telah memberikanku anak. Di sana agak tertiba sedikit hati Aisyah. Aisyah pun masuk ke dalam kamar. Kemudian Fatimah pun mendengar. Fatimah mendengar karena emosi. Kemudian Fatimah merayu ayahnya balik. Ya, engkau tidak boleh mengucapkan itu ya. Engkau tidak boleh menyinggung ibuku ya. Karena Aisyah ini, Fatimah ini anak Khadijah nih. Walaupun ibu mulia maksudnya Khadijah, tapi Aisyah tidak ada bandingan juga kemuliaannya dengan sang ibu. Jadi kata Aisyah, kata Fatimah kepada ayah, datangilah kembali sang ibu. Datangi oleh Nabi SAW kembali Aisyah, dan Nabi lah yang pertama kali kembali mengajak bicara Aisyah. Jadi tak perlu buat ego. Kalau mau salah rasanya apa-apa, tak ada masalah, datangi orang rumah tu balik. Maaf jawab kan kami juga ya, saya cuma malu. Maaf itu kan. Maaf jawab. Jawab salam kuanya, itu pengalaman nampak. Jawab salam kuanya, kan maaf. Biasa Nabi SAW seperti itu. Dia tidak harus ego. Ayo bini dan ini mesti minta maaf dah. Nabi SAW sudah mempraktekkan itu dan itu disuruh oleh Fatimah. Jadi kata Fatimah, walaupun ibuku tidak diberikan anak ya, kata Fatimah ke Nabi, tapi ibuku sangat mencintaiku, kata Fatimah. Memang Aisyah sangat mencintai Fatimah. Karena Fatimah kan ibunya Khadijah. Jadi Fatimah itu dicintai betul oleh Aisyah. Fatimah dengan Aisyah selisih umur tidak begitu jauh beda antara Fatimah dengan Aisyah. Tapi memang ketika Fatimah nak menikah dengan Ali, Fatimah apa kalau bahasa orang ini? Disimpan dulu dia dipingitlah dulu Sayyidah Fatimah oleh ibunya Sayyidah Aisyah. Diservis betul Fatimah oleh Aisyah. Begitu, memang sayang betul. Fatimah, Aisyah sayang sekali kepada Fatimah. Fatimah pun begitu sayang kepada Aisyah. Jadi kalau kita buka pula hadis tentang kelebihan-kelebihan Khadijah, banyak pula. Dan itu hadis-hadis kelebihan tentang Aisyah saja, tidak Khadijah. Kalau kita bahas pula tentang kelebihan Khadijah, Nabi SAW awalnya tak mau menikah karena masih ingat dan terbayang-bayang kebaikan seorang perempuan yang alim,
seorang perempuan yang saduk, orang yang selalu menginfakkan hartanya. Itulah Ummahatul Mukminin Khadijah. Ummahatul Mukminin istri Nabi Khadijah Kubra. Sampai ya Rasulullah, kata Khadijah, kalau bolehlah tulang belulangku nanti setelah aku mati dijual, jual sajalah dan infakkan untuk perang fisabilillah. Memang habis kata Khadijah. Kata Khadijah, memang Khadijah itu luar biasa. Maka ada satu qasidah yang dibaca selalu oleh para ulama tentang qasidah Khadijah itu apa ya? Khadijah Kubra, termasuk Kiai Maimun Zubair ada mengarang. Saya lupa awal kalimatnya. Lupa saya tentang qasidah tentang Khadijah. Jadi Khadijah dengan Aisyah ini tak bisa dibedakan, tak bisa dipisahkan dan tidak bisa dibandingkan antara Khadijah dengan Aisyah. Dalam satu sisi harta Khadijah, karena Aisyah tidak memiliki banyak harta, tapi dalam satu sisi perjuangannya Aisyah pun banding dengan Khadijah pun sama-sama hebat. Itulah istri dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai keutamaan menggunakan yang kanan tadi, makan dan lain sebagainya, sunnah tentu masalah ada pahala dalamnya. Kemudian ketika kita tanpa sengaja menggunakan yang kiri, misalnya minum, salah saya tahu hadis, mohon diluruskan. Adalah perbuatan setan juga. Iya, betul. Perbuatan setan. Nah, ketika kita mengikuti perbuatan setan, tentu apakah di dalamnya ada dosa, Ustaz? Iya. Karena menggunakan yang kanan tadi ada pahala di dalamnya. Iya. Maka ini tidak ada usul. Demikian, Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah, hadis riwayat Sayyidah Aisyah dalam Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan dan minum dengan tangan kanan, maka sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Kalau ada hal kesengajaan tanpa ada unsur, maksudnya memang tak sanggup kita makan dengan tangan kanan, boleh dengan tangan kiri. Ini tak tanpa unsur. Padahal kita sanggup makan dengan tangan kanan, kita buat juga tangan kiri, minum dengan tangan kiri, maka itu memang kita sudah menyerupai perkara iblis. Menyerupai perkara iblis ini apakah ditelakkan kepada haram? Ulama berpendapat tidak, tapi dia sampai ke tahap hukumnya makruh saja. Makruh. Tapi kalau dia meyakini bahwa Nabi itu makan dengan tangan kiri, itu baru jatuh hukum kepada dia haram. Karena itu sudah mendustai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara kanan dengan yang kiri baru jatuh hukumnya kepada hukum yang makruh apabila seseorang itu mengambil dengan yang kiri saja. Seperti tasbih tadi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekarang dia tak pakai tangan kanan, dengan tangan kiri saja dia bertasbih, itu baru tak boleh. Begitu dia, tangan kiri saja yang dia pakai dalam bertasbih, dalam berzikir, itu boleh. Tapi kalau tawazun menyeimbangkan tadi, maka itu hukumnya boleh. Jadi dengan tangan kanan itu tidak dengan tangan kiri makan itu tidak sampai kepada tahap hukumnya haram. Iblis Ustaz, iblis tapi kan itu takluk kepada hadis berkaitan dengan hadis Rasulullah. Hadis baginda Nabi mengatakan Sayyidah Aisyah, Nabi makan dengan tangan kanan dan sesungguhnya syaitan minum dan makan dengan tangan kiri. Jadi yang minum dan makan dengan tangan kiri adalah syaitan. Jadi kalau kita makan dan minum dengan tangan kiri lupa kita, apakah itu berdosa? Kita tidak. Atau kita sengaja, apakah sampai ke tahap hukum haram? Juga tidak, sampai ke tahap hukumnya makruh. Sama halnya dengan buang air kecil. Buang air kecil kita berdiri. Berdiri buang air kecil. Memang ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi pernah berdiri dalam keadaan buang air kecil. Ini hadis sudah pernah kita bahas sebelumnya. Tapi kan apa asbabnya? Nabi berdiri buang air kecil itu apa penyebabnya? Karena Nabi buang air kecil ketika itu di masbalah. Masbalah dalam hadis itu adalah dekat tong sampah dan tumpukan sampah. Nabi khawatir percikan daripada najis tadi mengenai pakaian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma satu hadis itu saja yang menjelaskan Nabi pernah buang air dalam keadaan berdiri. Apakah kita setiap buang air berdiri dengan memakai dalil itu? Tak boleh. Setiap buang air berdiri, setiap buang air berdiri. Apa Nabi ini pernah berdiri? Tak boleh.
Karena sekali itu dilakukan Nabi, dan itu pun ada unsur. Apa unsurnya? Dekat tong sampah. Kita bukan dekat tong sampah di kamar kita. Kita bukan dekat tong sampah di tempat yang bersih, kamar mandi kita bersih. Kenapa kita juga melakukan perkara yang dilakukan oleh Nabi, dan itu sekali saja mencus ke Rasulullah, ini yang tidak dibolehkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau bertanya masalah silaturahmi dengan keluarga. Gara-gara hutang piutang di dalam keluarga, jadi silaturahmi keluarga ini sudah tidak harmonis lagi. Demikian Pak Ustadz, mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hutang itu satu di antara yang dibicarakan dalam Al-Quran dan merupakan ayat yang paling terpanjang. Ayat yang paling terpanjang, bukan suratnya. Ayat yang paling terpanjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat yang berbicara tentang hutang. Sampai satu halaman penuh. Satu halaman penuh itu isinya berbicara tentang hutang. Isinya berbicara tentang hutang. Maknanya apa? Kalau hutang yang dibicarakan oleh Al-Quran kita patuhi, insya Allah tidak akan terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan berkeluarga dan famili. Tapi kalau kemudian Al-Quran yang mengajarkan kepada kita tentang hutang pihutang itu tidak kita penuhi, maka kemudian akan muncul sesuatu yang tidak mengenakkan hati, lalu kemudian tidak ada keharmonisan dan putus pula hubungan silaturahim. Kan Al-Quran membicarakan itu. Di awal itu, di antara kata Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Sampai di sini saja. Ini belum penghujung ayat, baru awal ayat saja. Kalau ada orang yang beriman lalu kemudian transaksi hutang pihutang, awal itu dijelaskan dahulu. Pertama, apa yang harus dibicarakan? Yang dibicarakan waktu kapan akan dibayar. Setelah waktu akan dibayar, yang tak boleh ditinggalkan catat, tulis. Berarti kan ada dua. Dan ini biasanya tidak kita praktekkan. Kalau hutang pihutang biasanya ada pernyataan kapan akan dibayar, ada. Lalu kemudian yang tak ada kadang dicatat. Ada dicatat tapi kemudian tidak mendatangkan saksi. Sehingga ketika kemudian membela diri, tak ada saya hutang, mana buktinya? Oh, ini kamu saja yang nulis, buktinya tak ada saksinya. Maka paling berat hutang kepada siapa Bapak Ibu? Kepada bank. Coba kita hutang ke bank, cobalah. Oh, beratnya minta ampun itu. Hutang ke bank itu apa semua syarat itu diminta. Dan ringan pula tangan kita menandatangani berkas yang banyak itu, semuanya kemudian kita tanda tangani. Semuanya kita tanda tangani. Jangankan hutang, sedangkan mau buka rekening saja sekian banyak yang kemudian kita tanda tangani. Itu baru buka rekening. Belum lagi kemudian hutang, banyak yang kita tanda tangani. Maka ketika apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu tidak kita terapkan, pasti ada yang tidak baik setelah itu. Satu di antaranya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Makanya karena ini sesuatu yang berat, sampai Rasulullah ketika ingin mensolatkan jenazah, satu di antara yang Rasulullah tanya, alahu dainun, apakah jenazah yang akan kita solatkan ini punya hutang? Kita mungkin tak menjadi tradisi. Ada kira-kira pertanyaan Bapak Ibu, imam mau mensolatkan jamaah, apakah jenazah ini punya hutang? Pernah ditanya seperti itu? Tidak pernah. Paling hanya ditanya apakah jenazah ini baik? Baik. Kata yang dihutangi, apa pula baik? Hutang dengan saya belum dibayar. Barangkali. Makanya muncul kapan pertanyaan punya hutang atau tidak itu? Ketika jenazah akan dibawa ke pemakaman. Ahli waris menyampaikan kepada Bapak Ibu, kalau almarhum marhumah punya sangkutan, mohon menghubungi ahli waris. Tapi tabiat orang timur ini baiknya luar biasa. Meskipun punya hutang dia diam saja. Tapi kalau jenazah sudah dipendam, oh tak bisa, banyak dia hutang dengan saya. Kalau sahabat Rasulullah tidak, lebih berani menyampaikan saat jenazah itu masih ada dibanding jenazah itu sudah tidak ada. Saat Rasulullah tanya, apa kata para sahabat? Lahu dinaroni Rasul, jenazah yang akan kita solatkan ini punya hutang 2 dinar. 2 dinar disampaikan oleh sahabat. Maknanya apakah membuka aib jenazah yang akan dimakamkan ini? Tidak.
karena ingin membebaskan yang bersangkutan dari sulitnya ketika berada di alam barzah, dari sulitnya nanti saat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Saat ada hutang 2 dinar, Rasulullah tidak bergegas mensolatkan jenazah tersebut. Tapi jangan pula nanti Pak Imam di Al-Furqan punya hutang, malas saya mensolatkan. Jangan pula kan itu. Lalu kemudian Abu Qatadah mengangkat tangan. Apa kata Abu Qatadah kepada Rasulullah? Dinarani alayya, 2 dinar hutangnya ini Rasul, biar aku yang membebaskannya. Itu sahabat pada zaman Rasulullah tak menginginkan sahabatnya masuk ke liang lahat menanggung hutang. Sahabat sekarang kira-kira Bapak Ibu, siapa yang akan membebaskan hutang kita kalau kita mati? Kalau 10.000 barangkali diikhlaskan, tapi kalau 1 juta mikir-mikir juga orang mengikhlaskannya, apalagi musim pandemi ini. Jadi kan sulit. Makanya kalau ini sudah diterapkan di awal, biasanya akan putus harmonis hubungan rumah tangga, hubungan keluarga. Makanya hutang itu harus jelas dahulu, supaya kemudian tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik di kemudian. Kira-kira ada tidak orang marah dengan bank, lalu kemudian merajuk tak bayar hutang? Ada? Tunggu saja disita paling apa yang kemudian sudah kita nyatakan itu. Tak ada. Tapi kenapa dengan tetangga, dengan orang, dengan famili justru kita merajuk? Dengan bank yang kita tak ada hubungan famili, dengan bank yang kita tak ada hubungan tetangga. Tapi kenapa kita tidak merajuk, tidak marah? Tapi dengan tetangga pakai merajuk, pakai memarah. Dengan famili tak datang, tak menyapa. Ini kan aneh kita. Dengan sesuatu yang justru dekat, dengan sesuatu yang justru akan memperhatikan kita, tapi kemudian kita menutup diri. Dengan sesuatu yang tak ada kait mengait, lalu kemudian kita biasa-biasa saja. Maka orang ini kadang aneh Bapak Ibu. Itu diantaranya. Makanya kalau dengan famili terkait dengan hutang, jangan sampai kemudian menutup hubungan silaturahim. Dan seharusnya famili itu bagaimana menjadikan familinya tidak miskin, menjadikan familinya bagaimana tidak berhutang, itu seharusnya. Kenapa? Karena famili ketika membebaskan hutang familinya, itu dapatnya 2, dapat sedekah membebaskan hutang, dapat menjaga hubungan silaturahim. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau orang yang hutang itu dalam keadaan payah, maka tunggulah sampai mudah. Ya kalau familinya itu payah, tunggu sampai mudah. Dah saya tunggu 10 tahun Pak Ustaz, tak mudah-mudah, payah terus pula dia, kan itu. Maka ikhlaskan saja, dan itu lebih baik. Ya kalau ditunggu tak payah, masuk ke hati, sakit pula kita nanti, darah tinggi, maka ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja. Kan berat itu Pak Ustaz. Kalau ringan hadiahnya kipas angin. Karena berat, maka kemudian menjadi sedekah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara cara menyelesaikan Ibu. Orang yang punya hak dihutang oleh familinya, belajar untuk kemudian mengikhlaskan kalau famili itu tak bisa membayar. Kalau tak bisa membayar, ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja kita membayarnya. Rugi rasanya Pak Ustaz. Jangan tengok dunianya. Kalau kita tengok dunianya pasti rugi. Tapi tengok yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan selain dunia yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Itu di antara cara menyelesaikan secara sederhana. Orang ini biasanya ego yang tak menyelesaikan segala-galanya. Yang hutang lagak pula, itu kan terbalik sebetulnya. Yang perlu bagak itu sebetulnya yang dihutangi. Ini sekarang ini kebalikan, yang hutang lagak pula dia. Ada yang menarik hutang, jangan sekarang, nanti awal bulan. Nah, ini kan dah lagak dia. Itu kan diantaranya. Seperti yang perlu bagak itu sebetulnya siapa? Maka kesombongan itulah yang kadang menghalangi orang untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai hal yang sekecil ini lalu kemudian menjadi pertikaian di dalam keluarga. Maka Rasulullah betul menyampaikan, wa aslul fitan, asal munculnya fitnah, baik fitnah hubungan keluarga, fitnah dunia, itu satu di antaranya man'ul usr, saat orang menahan hak orang lain yang ada pada dirinya. Ini kan hutang kan harus dibayar, tapi dia tahan, tak dibayar-bayar. Tunggulah fitnah. Pasti akan terjadi fitnah. Paling tidak tak harmonis lagi hubungan keluarganya. Maka jangan ditahan-tahan. Kalau sudah punya duit untuk bisa bayar hutang, bayar. Jangan tunggu nanti-nanti. Tabiat manusia ini nampak pot bunga warna putih, tak jadi dia bayar hutang. Ini repotnya ini. Maka jangan sampai. Wallahu alam. Barangkali itu Bunda yang bisa saya jawab. Ya, sama-sama. Mungkin silakan Pak Haji. Iya. Sekedar konfirmasi juga Pak. Saya pernah dengar ceramah Pak. Katanya memberi itu yang terbaik kepada yang pertama diberi Pak, atau orang yang tidak dikenal. Itu salah satu amalan yang dicintai Rasulullah. Jadi kalau saya salah, jadi
konfirmasi saya Pak. Karena Pak Ustaz bilang tadi yang terbaik itu pada saudara. Mana yang benar Pak? Baik, terima kasih. Kalau memberi kepada orang yang tidak dikenal, itu nilai ikhlasnya biasanya yang menjadi nilai. Dia tak kenal, tak ada hubungan apa-apa, lalu kemudian dia tetap memberi. Kan ikhlasnya itu yang dilihat. Karena tak punya kepentingan. Tak punya kepentingan. Tapi kan banyak orang memberi kepada orang yang tidak kenal, tapi hanya sesaat. Karena menjelang Desember 2020. Nah, itu kan banyak hanya memberi kan. Menjelang Desember 2020 itu banyak orang memberi. Tak kenal, tapi kemudian diberi. Apakah itu yang terbaik? Tidak, karena punya kepentingan setelah itu. Tapi kalau kita memberi orang, tak ada sangkut paut, tak ada kenal mengenal, tak punya kepentingan, baru baik. Nah, baik, berarti itu nilainya pada ikhlas. Tapi kalau yang saya sebutkan tadi, sedekah yang paling baik itu sedekah kepada famili, kerabat, yang dengan itu dapat dua kata Rasulullah. Bukan hanya dapat nilai sedekah, tapi kemudian mendapat nilai silah, menjaga hubungan silaturahim. Itu penting. Bapak Ibu, kalau ada famili kita datang ke Pekanbaru, lalu kemudian kita termasuk dihitung sebagai orang-orang yang kaya, itu biasanya segan famili mau nginap di rumah kita itu. Biasanya nginap di rumah teman. Perlu kita tanya kepada diri kita, kenapa famili kita milih di rumah temannya dibanding kemudian nginap di rumah kita. Nah, itu perlu kita tanya itu. Maka jangan sampai famili datang itu nginap ke hotel. Kalau orang dahulu, paling marah kalau ada tetangganya dahulu di kampung, ada familinya dahulu di kampung datang ke Pekanbaru lalu nginap di hotel. Itu marahnya luar biasa itu. Kalau bisa nginap di rumah kita. Kita ini kan agak lain, semakin tak ada tamu semakin bahagia kita. Kalau nenek atuk kita dahulu paling bahagia itu kalau ada tamu, senang rasa. Maka kalau bisa rumah kita itu banyak tamu. Tapi pandemi Pak Ustaz, nanti selesai pandemi. Itu dia caranya. Kan banyak orang ini alasan. Bagaimana mengundang tamu Pak Ustaz? Mudah kok. Hari Sabtu, hari Ahad, pas weekend ini masak bakso. WA ke grup, saya masak bakso, silahkan datang ke rumah. Ramai tidak yang datang? Oh ramai. Kalau sudah makanan itu tak ada yang tak buat ramai. Di mana-mana tempat, kalau makanan itu ramai. Makanya kalau pengajian itu biasanya sedikit, coba buka pengajian yang ada makanan. Itu pasti banyak orang datang. Loh, betul nih Bapak Ibu. Contoh di Pekanbaru, di antara pengajian penutup menjelang masuk bulan Ramadan itu kan ada makan bersama itu. Makan bersama. Pengajian wirid biasa berapa orang datang. Tapi pas makan bersama itu, anak, istri semuanya datang ngumpul. Saya heran juga, kenapa makanan ini bisa menggoda orang begitu luar biasa. Luar biasa. Maka wajar Imam Suyuti, satu di antara tradisi maulid itu, satu di antaranya ada makanannya, syaratnya itu. Syaratnya. Berarti sejak dahulu makanan ini memang menggoda orang untuk datang. Wallahu a'lam. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, yang termasuk kategori memutus tali silaturahim itu apa saja Pak Ustaz? Misalnya apakah karena kesibukan lama tidak bisa mengunjungi famili itu termasuk salah satunya dianggap memutus tali silaturahim atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Az-ziyarah, mengunjungi itu satu di antara cara memupuk tali silaturahim. Memupuk. Jadi memupuk tali silaturahim itu satu di antaranya berkunjung. Bisa buka di tafsirnya Maudhu'i punya Imam Farmawi. Itu ada beberapa hal yang masuk dalam kategori memupuk tali silaturahim. Di antara memupuk tali silaturahim itu mengunjungi. Berarti kalau tidak mengunjungi bukan memutus tali silaturahim, tapi yang untuk memupuk itu tidak ada. Bapak Ibu beli bunga, potnya mahal, bunganya daun berlubang, lalu kemudian awalnya ada abu sekamnya, lalu gemuk, lalu kemudian kita tidak pupuk, kita biarkan 1 tahun, kira-kira bunga yang daunnya bolong mahal itu kira-kira layu atau subur? Layu, perlu dipupuk. Maka berarti orang yang tidak mengunjungi bukan memutus tali silaturahim, tapi maknanya dia tidak pupuk tali silaturahim. Kalau tidak dipupuk, dibiarkan lama, lagi kita tak tahu kapan ajal itu tiba kepada kita, sehingga lupa kita mengenalkan kepada anak kita, lupa kita memberitahu kepada anak kita. Maka Bapak Ibu, sesibuk apapun kita ada hari libur. Maka hari libur itu jangan hanya ke alam mayang. Libur itu bukan hanya ke pokoknya tempat rekreasi lah, tapi siapkan waktu libur itu datang ke tempat famili.
Famili saya juga pergi ke tempat rekreasi Pak Ustaz. Kalau gitu ceritanya, maka perlu rekreasi sama-sama, kan itu. Rekreasi sama-sama, jangan kemudian berpisah. Ini diantara perlu menjaga. Itu diantara yang memupuk. Memutus tali silaturahim itu bagaimana? Diantaranya dia tak datang lagi mengunjungi, dia tak lagi mau menyapa, tak sampai mati tak akan aku sapa dia. Itu memutus tali silaturahim itu. Memutus tali silaturahim. Sampai mati tak akan aku hinjakkan kakiku di rumahnya. Ini aku bersumpah nih. Itu berarti memutus tali silaturahim. Sudah memutus tali silaturahim, itu bagiannya. Maka mengunjungi itu satu di antara yang disebut oleh Imam Farmawi ghadaul ukhuwah, nutrisi untuk memupuk hubungan silaturahim. Itu di antaranya mengunjungi. Maka mengunjungi merupakan hal yang penting. Ada satu kejadian pada zaman Rasulullah, orang ini mengunjungi saudaranya. Untuk menguji keimanan ini Allah kirim malaikat. Apa pertanyaan malaikat? Menyerupai manusia bertanya kepada laki-laki tadi, ila aina turid, mau kemana engkau pergi? Uridu an azura akhan li fulanan, aku mau pergi ke tempat saudaraku yang bernama A. Malaikat bertanya, ali qarabatin bainaka wa bainah, apakah engkau berkunjung ini ada hubungan famili? Tidak. Pertanyaan malaikat yang kedua, ali hajatin indah, apakah berkunjung engkau ada hajat? Orang berkunjung ada hajat itu biasa, ngantarkan undangan barale, mau pinjam duit, itu kan biasa. Tapi dia berkunjung ada hajat, tidak. Kenapa engkau masih mengunjunginya? Jauh-jauh jalan kaki, kenapa engkau masih datang? Lalu apa jawaban laki-laki tadi? Zurtuhu hubban lillah. Aku mengunjunginya, aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata malaikat? Sesungguhnya aku malaikat yang Allah utus, yukhbiruka bi annallaha yuhibbuka li hubbika iya, bahwa Allah menyampaikan Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu, wa wajabat lakal jannah, dan wajib bagimu surga. Coba bayangkan, wajib bagimu surga. Kapan? Orang yang silaturahim bukan karena kepentingan. Yang tidak ada hubungan famili saja bisa mengantarkan ke surga, apalagi sampai kepada yang ada hubungan famili. Itu tentang pentingnya mengunjungi. Sesibuk apapun kita punya hari cuti, maka di antara hari cuti itu sisipkan untuk berkunjung ke rumah kerabat, ke rumah famili.